Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Oke, sekarang bertemu lagi dengan Pak Beni. Kali ini kita akan membahas materi tentang pernapasan pada manusia. Nah, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai dengan selesai. Semangat belajar! Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk kompetensi dasar pada sistem pernapasan manusia, yaitu KD 3.9, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk IPK-nya adalah menganalisis struktur organ sistem pernapasan manusia, menganalisis fungsi organ sistem pernapasan, menentukan proses pernapasan pada manusia, menganalisis mekanisme pernapasan, dan menganalisis jenis-jenis kapasitas udara. Untuk KD keterampilannya adalah KD 3.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk IPK-nya adalah membuat hasil karya berupa poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia dan menyajikan hasil karya berupa poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Pengertian pernapasan atau respirasi. Respirasi adalah suatu proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air keluar tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Untuk reaksi pernapasan adalah C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi, di mana C6H12O6 merupakan zat makanan atau glukosa, sementara O2 merupakan oksigen. Hasil dari pernapasan adalah karbon dioksida dan uap air serta menghasilkan energi. Berikutnya adalah organ-organ sistem pernapasan manusia, terdiri dari 7. Yang pertama adalah hidung atau capum nasalis. Yang kedua tekak atau faring. Ketiga tenggorokan atau trakea. 4 cabang tenggorokan atau bronkus. 5 anak cabang tenggorokan atau bronkiolus. 6 gelembung udara alveolus. Dan 7 adalah paru-paru atau pulmo. Perhatikan gambar organ-organ pernapasan di samping. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang hidung. Hidung atau capum nasalis. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan sebagai indera penciuman. Ada 3 perlakuan udara di dalam hidung. 1 adalah udara disaring oleh rambut-rambut hidung. 2 udara diatur kelembabannya. Dan 3 udara disesuaikan suhunya. Yang kedua adalah tekak atau faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau pangkal tenggorokan. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Epiglotis adalah katup yang terdapat pada pangkal tenggorok yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat menelan makanan. 3. Tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berbentuk seperti pita dengan panjang kurang lebih 10 cm. Di paru-paru, trakea bercabang 2 membentuk bronkus.
menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Bronkus memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bronkus menghasilkan dahak atau mukosa pencegah peradangan pada bronkus. 2. Silia pada bronkus membantu mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. 3. Bronkus membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika kita lelah. 5. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Fungsi bronkiolus adalah sebagai media untuk menghubungkan antara oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Bisa dilihat pada gambar. Yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung udara yang tersusun atas lapis sel sehingga dindingnya tipis. Fungsi alveolus yaitu tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Alveolus banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Pertukaran gas terjadi secara difusi. Pada paru-paru orang dewasa kira-kira terdapat 300 pita alveolus sehingga permukaannya luas dan memudahkan terjadinya pertukaran gas. 7. Dilihat gambarnya di samping. Berikutnya adalah mekanisme pernapasan ada dua macam. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada yaitu pernapasan menggunakan otot antar tulang rusuk. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah saat inspirasi, tulang rusuk terangkat ke atas karena otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, saat ekspirasi, tulang rusuk turun ke bawah karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Silakan dilihat gambar di samping.
KVP. Rumus KVP adalah UK ditambah US ditambah UT. 2. Kapasitas total paru-paru atau KTP. Rumus KTP adalah KVP plus UR, di mana keterangannya UK merupakan udara komplementer, US merupakan udara suplementer, UT merupakan udara tidal, dan UR merupakan udara residu. Berikut adalah contoh soal. Diketahui udara komplementer 1500 ml, udara suplementer 1500 ml, udara tidal 500 ml, udara residu 1000 ml. Hitunglah KVP dan KTP. Jadikanlah dalam satuan liter. Jawab. Untuk rumus KVP sama dengan UK ditambah US ditambah UT, maka 1500 ditambah 1500 ditambah 500 hasilnya adalah 3500 ml atau setara dengan 3,5 liter. Rumus KTP sama dengan KVP ditambah UR, di mana KVP sama dengan 3500 ml ditambah UR yaitu 1000 ml. Hasilnya adalah 4500 ml atau setara dengan 4,5 liter. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seorang berbeda-beda, antara lain ada 5. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima aktivitas atau jenis kegiatan. Nah anak-anak, demikian saja materi kita pada hari ini yang bertema yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dan dapat menambah ilmu dan wawasan kalian tentang sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, demikian tadi sudah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dan bisa dapat menambah ilmu pengetahuan kalian tentang IPA. Sukses selalu buat kita semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.